Jadi nats kita hari ini terdapat dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai 44. Meskipun ini ayat yang sangat pendek, perikop yang sangat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat, tapi kebenaran firman Tuhan begitu kaya. Ketika kita gali, ada banyak kebenaran yang kita bisa pelajari. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai 44. Saya akan bacakan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ini adalah salah satu dari sekian banyak mujizat yang dibuat oleh Elisa. Elisa terkenal sebagai nabi yang membuat mujizat paling banyak dalam pelayanannya, bahkan lebih banyak daripada Elia. Kalau kita lihat perikop ini, saya ingin kaitkan dengan perikop di atasnya ya, karena ada sedikit keterkaitan. Karena kedua perikop ini dengan perikop di atasnya, yaitu mujizat juga yang dibuat oleh Elia, maut dalam kuali, itu terjadi di tempat yang sama, dialami oleh orang-orang yang sama, dengan jenis mujizat yang sama. Nah, saya akan bacakan ayat 38 untuk kita bisa mengenal perikop di atasnya. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Jadi saudara, kedua perikop ini atau kedua mujizat ini terjadi di Gilgal pada waktu itu, dialami oleh rombongan nabi-nabinya yang berjumlah 100 orang, dan dengan jenis mujizat yang sama, yaitu mujizat berkaitan dengan makanan. Karena kita lihat konteksnya terjadi kelaparan pada saat itu ya. Jadi ayat 38 mengatakan Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Jadi ini mujizat yang penting sekali karena konteks saat itu terjadi kelaparan di negeri Israel. Saudara, kalau kita meyakini perikop ini ada dalam periode waktu yang sama dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang pertama, di situ diberikan petunjuk bahwa kelaparan itu terjadi dalam kurun waktu 7 tahun. Dan kita tahu bahwa saat itu kondisi Israel, khususnya negara Israel di bagian utara, raja-rajanya mereka memberontak kepada Tuhan, mereka melakukan kekejian di mata Tuhan, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Dan salah satu bentuk penghukuman yang Tuhan sering lakukan adalah menjatuhkan hukuman kelaparan atau kekeringan di atas seluruh negeri Israel, supaya mereka melihat bahwa hanya Yahweh Allah yang benar yang layak untuk disembah. Nah, saudara, kita melihat bahwa dalam konteks ini terjadi kelaparan di sana dan Elisa melakukan mujizat. Nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga tidak terlepas dari dampak kelaparan, dampak kekeringan, dampak penghukuman yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Mereka mengalami dampak itu. Tapi justru kita melihat bahwa di tengah-tengah dampak yang mereka alami, penghukuman Tuhan bagi umat Israel, mereka juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang khusus, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Di perikop sebelumnya, yaitu maut dalam kuali, di tengah-tengah kelaparan, ketidakadanya makanan, Tuhan memelihara mereka meskipun harus melalui sayur-sayuran. Yaitu bukan kondisi makanan Israel yang umum pada saat itu, tapi melalui sulur-suluran liar, labu liar, Tuhan menyediakan makanan, memelihara kehidupan mereka. Kemudian juga di perikop yang tadi kita baca, yang tadi saya bacakan, ayat 42 dikatakan, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ini pun juga adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Jadi Baal Salisa itu kalau kita tahu terletak jauh dari Gilgal. Jadi di tengah-tengah kelaparan saat itu, Tuhan juga memberkati anak-anaknya yang hatinya benar di hadapan Tuhan, memberkati hamba-hambanya, memberkati pelayan-pelayannya, menjaga kehidupan mereka. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah wabah bencana yang menimpa, Tuhan memberkati dengan memberikan panen
bagi orang ini, ya tidak disebutkan namanya, siapa dia, hanya diceritakan seseorang dari Baal Salisa. Nah, saudara, kalau kita melihat perikop ini, kita bisa tahu bahwa orang ini adalah orang yang benar, yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah panen yang dia terima, meskipun panen itu sederhana, ya kalau melihat dari hasil roti hulu hasil yang dipersembahkan itu sederhana sekali, menunjukkan panennya juga sederhana. Di tengah kondisi wabah yang dialami, kekeringan, kelaparan, dia tidak menahan-nahan hasil itu. Dia tidak menyimpan hasil itu untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk persediaannya, untuk bekalnya di masa depan, di tengah-tengah bencana yang mungkin masih begitu panjang. Tapi dia mempersembahkan itu sesuai dengan perintah Tuhan untuk mempersembahkan panen hasil pertamanya, hasil pertama dari panennya kepada Tuhan. Dan dia bawa itu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dia adalah orang yang benar karena dia mempersembahkannya kepada Elisa. Dia tahu bahwa saat itu di negeri Israel, khususnya Israel Utara, tidak ada imam yang benar. Semua imam mereka hatinya menyimpang dari Tuhan. Mereka tidak melakukan kebenaran. Tidak ada imam yang mengatakan nubuat kebenaran. Tidak ada firman Allah dalam mulut mereka. Begitu juga dengan nabi-nabinya. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Makanya seseorang dari Baal Salisa ini tidak mau mempersembahkan persembahannya ini kepada imam-imam yang hatinya menyimpang dari Tuhan. Tapi dia mencari Elisa yang baginya ditemukan kebenaran. Dia tahu Elisa dari Tuhan. Ada firman Allah di mulut Elisa. Dan dia mempersembahkan ini kepada Elisa. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya saat itu. Melalui makanan beracun yang Tuhan ubah jadi nutrisi. Melalui persembahan seseorang yang hatinya sederhana, yang hatinya benar. Yang Tuhan juga berkati dari daerah lain, Tuhan bawa itu untuk menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kekeringan, di tengah wabah, di tengah-tengah bencana yang Tuhan timpakan saat itu. Tuhan menjaga dan memelihara mereka dengan cara-cara yang kreatif. Cara-cara yang mungkin mereka tidak duga. Ini adalah cara Tuhan memelihara umatnya di tengah kondisi sulit. Karena ketika merenungkan ini, saya teringat tahun lalu ya, di tengah pandemi, awal-awal pandemi, yang diharapkan orang mungkin hanya terjadi 2-3 bulan. Tapi ternyata 2-3 bulan berlalu, pandemi masih terus berjalan sampai sepanjang tahun kemarin, bahkan sepanjang tahun ini. Dengan kondisi sulit yang terus berkepanjangan, akhirnya banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Satu demi satu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kekurangan pendapatan, toko harus ditutup, ada begitu banyak yang macet dalam pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Hasil panen yang ada di desa tidak bisa dijual. Ada banyak orang yang harus tutup dan kehilangan pekerjaan, tidak bisa mengerjakan dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan bahwa Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Tuhan mencukupkan. Bahkan meskipun mungkin pemeliharaan Tuhan itu harus melalui saudara-saudara lain yang bekerja, yang mendapatkan penghasilan. Atau ada yang melalui bantuan dari pemerintah. Atau ada begitu banyak kisah-kisah yang saya dengar, bagaimana Tuhan memberikan jalan atau solusi-solusi pekerjaan yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Tapi Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka dapat bertahan hidup di tengah pandemi. Setelah ini adalah cara pemeliharaan Tuhan yang kita melihat bahwa Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya, memelihara kehidupan hamba-hambanya dengan pemeliharaan yang sempurna. Dengan cara-cara yang kreatif. Dengan cara-cara yang tidak dipikirkan. Sering kita mengharapkan pemeliharaan Tuhan itu dengan pemikiran kita. Oh, saya harapkan Tuhan memelihara lewat ini, lewat jalan ini, lewat jalan itu. Tapi Tuhan ingin memelihara secara kreatif. Karena kalau misalnya seseorang bekerja, mendapatkan upah, dan dia bisa membeli makanan, tentu dia akan merasa itu sesuatu hal yang wajar, bukan? Dia bisa membeli makanan, menghidupi kehidupannya dari upahnya, dari pekerjaannya, karena memang dia bekerja. Tapi bagaimana dengan seseorang yang bisa menghidupi kehidupannya dan keluarganya di tengah-tengah dia kehilangan pekerjaan? Kalau bukan Tuhan yang memelihara, tidak akan bisa seseorang itu bertahan di tengah-tengah kesulitan tanpa pendapatan sama sekali. Jadi Tuhan sering memakai cara-cara yang kreatif untuk menunjukkan siapa dia Allah yang memelihara di tengah-tengah kesulitan hidup seperti ini. Saudara, kalau kita melihat bahwa kisah Elisa ini ketika dia membuat mujizat roti ini menjadi banyak untuk memberi makan 100 nabi, ini sebenarnya adalah bayang-bayang dari
mujizat yang juga dilakukan oleh Yesus. Yesus kita tahu bahwa dalam Injil dia membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan mujizat ini juga dicatat oleh Injil Yohanes. Kita mengerti bahwa bukan semua mujizat atau tanda itu dicatat oleh Yohanes. Jadi Yohanes hanya memilih tanda-tanda tertentu, mujizat tertentu, pengajaran tertentu dengan maksud seperti yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 31, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya. Saya akan bacakan dari awal. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Termasuk mujizat memberi makan 5.000 orang itu. Itu dicatat oleh Yohanes sebagai bukti supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Saudara, saya yakin tujuan yang sama juga Tuhan izinkan terjadi dialami oleh para nabi ini. Jadi mujizat Elisa dari 20 roti bisa memberi makan 100 orang memiliki tujuan yang sama supaya para nabi ini khususnya mereka melihat siapa Allah Yahweh yang mereka percayai. Saudara, kalau kita seperti tadi saya sudah sebutkan, kita mengerti kondisi saat itu bahwa di negeri Israel jarang ada orang yang benar, jarang ditemukan ada nabi yang benar. Mereka semua memberontak hatinya kepada Allah, mereka melakukan kekejian, mereka menyembah berhala, mereka tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, mereka percaya kepada ilah-ilah lain, para imam, para nabi hatinya menyimpang, tidak ada firman Allah dalam mulut mereka. Dan orang yang melakukan kebenaran nabi-nabi Tuhan saat itu bukan mudah hidupnya. Mereka mengalami tekanan, bahkan mereka mengalami resiko akan kehilangan nyawa. Kalau kita lihat di peristiwa sebelumnya, Nabi Elia, dia pun juga sama. Dia menghadapi resiko kehilangan nyawa. Raja Ahab mencari dia di seluruh negeri, bahkan di negeri-negeri tetangga, mencari Elia untuk dibunuh. Sehingga Allah menyembunyikan Elia dari pengejaran Ahab. Begitu juga dengan Elisa. Di pasal yang ke-6 kita melihat bahwa Raja Aram juga menyuruh orangnya, utusannya untuk memenggal kepala Elisa. Jadi bagi orang-orang benar, nabi-nabi Tuhan yang benar, mereka menghadapi resiko akan dibunuh, akan kehilangan nyawa, tekanan, penganiayaan, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kesulitan hidup seperti ini, tekanan, kondisi masyarakat seperti ini, di tengah-tengah kondisi ketidakbenaran seperti ini, para nabi ini mereka membutuhkan janji Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan yang bisa menguatkan dan meneguhkan mereka. Jadi, di perikop sebelumnya dikatakan ini adalah rombongan nabi. Kita bisa bicara kalau ini, kita bisa katakan ini adalah sekolahnya para nabi. Jadi ada orang-orang yang benar, yang mau setia, yang mau hidup benar hidup dalam perjanjian dengan firman Allah. Mereka memisahkan diri, membentuk satu komunitas sendiri. Memisahkan diri dari nabi-nabi palsu, dan mereka membentuk komunitas sendiri, dan mereka belajar firman Tuhan. Dan di ayat 38 dikatakan mereka duduk di depan Elisa. Mereka mendengarkan pengajaran dari Elisa. Jadi bagi nabi-nabi Tuhan ini, bagi mereka yang masih belajar ini, bagi mereka yang coba berani berdiri dalam kesetiaan dengan firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan mujizatnya beberapa kali kepada mereka untuk menunjukkan siapa Yahweh Allah yang mereka percayai dan untuk meneguhkan iman mereka. Supaya mereka tidak mengikuti nabi-nabi palsu, tidak mengikuti ajaran di luar sana, tidak mengikuti budaya orang-orang Israel yang menyembah berhala, yang mengabaikan Tuhan. Saudara, mujizat ini beberapa kali Tuhan nyatakan kepada mereka supaya mereka melihat bahwa hanya Yahweh Allah yang benar, Allah yang layak dipercaya, bahwa hanya Yahweh Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup memelihara mereka. Dan ini memberikan bukti kepada mereka bahwa cara-cara Tuhan yang kreatif, cara Tuhan yang luar biasa, membuktikan bahwa hanya sungguh Tuhan, Allah yang mereka percaya, yang menguatkan iman mereka untuk terus berani, berdiri dan berjalan dalam kebenaran. Saudara, Tuhan memelihara umatnya, memelihara hamba-hambanya dengan sempurna, dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kita juga melihat satu pola lain di sini yang kita bisa lihat, bahwa Tuhan juga memelihara dengan kecukupan. Ini yang sering tidak diperhatikan oleh orang-orang Kristen, sehingga mereka tidak menyadari adanya pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara dengan kecukupan.
Meskipun kita tahu bahwa Tuhan suka sekali, senang sekali memberkati anak-anaknya, Tuhan senang sekali untuk memberkati anak-anaknya dengan berkelimpahan, tapi ada satu hal yang kita tahu bahwa penting bagi Tuhan untuk memberkati anak-anaknya dengan kecukupan, bukan dengan berkelimpahan. Ini yang menjadi pola Tuhan. Ya, dari roti 20, bahkan ini bukan hanya cukup ya, tapi ini malah kurang ya. Roti 20, tapi Tuhan cukupkan untuk memberi makan 100 nabi, bahkan lebih, karena ada Elisa dengan bujangnya di sana. Dan kita juga melihat dari perikop sebelumnya, bagaimana Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka saat itu dengan sayur-sayuran, sulur-suluran liar, labu liar. Itu cukup untuk mereka makan. Dan ini makanan yang sederhana sekali, saudara. Saya yakin ini bukan sup yang mewah, yang ada dagingnya, ada hamnya, dan sebagainya. Tapi hanya ubi-ubi liar, sulur-suluran liar, yang mungkin hanya ditambahkan garam di dalamnya. Tapi cukup untuk memelihara hidup mereka dari kelaparan. Dan roti yang sederhana ini juga sama. Ini hanya makanan yang sederhana sekali ya. 20 roti ini, itu roti potongan-potongan tipis. Kalau kita mengacu pada mujizat yang dibuat oleh Yesus, Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang itu dari 5 potong roti dengan 2 potong ikan. Itu adalah bekal yang dibawa oleh seorang anak. Jadi 5 potong roti dengan 2 potong ikan itu cukup untuk dimakan oleh seorang anak. Nah, di sini ada 20 potong roti. Jadi ini hanya potongan-potongan roti kecil yang hanya cukup dimakan oleh beberapa orang. Tapi Tuhan menjadikan mujizat ini 20 roti untuk mencukupkan memberi makan 100 orang lebih. Saudara, ini adalah pola yang Tuhan memang lakukan, yang kita bisa melihat pola ini di sepanjang Alkitab. Ketika Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, menuju kepada tanah Kanaan, di sepanjang padang gurun itu Tuhan memberikan mereka mana. Dan Tuhan pun memberikan perintah untuk orang Israel setiap hari mengambil mana itu sesuai dengan porsi keluarga masing-masing, dan secukupnya cukup dimakan hari itu. Tidak boleh lebih. Sehingga ketika ada orang-orang yang mencoba mengambil lebih, ya mereka pikir jangan-jangan besok nggak datang lagi, jangan-jangan besok nggak ada, jangan-jangan besok ini nggak turun lagi, begitu ya. Jadi mereka coba ambil cukup banyak untuk persediaan besok, dan memang terbukti hasilnya. Ketika mereka lihat besoknya itu sudah menjadi busuk dan tidak bisa dimakan lagi. Karena Tuhan mau mereka hanya mengambil secukupnya hari itu untuk cukup mereka makan hari itu. Dan konsep ini pun juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, bukan? Salah satu kalimat yang Yesus ajarkan adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya, give us this day our daily bread. Jadi roti yang diminta itu adalah menunjukkan bukan kemewahan, bukan makanan berlimpah, tapi adalah bagian penting, kebutuhan penting yang memang harus ada untuk seseorang bisa hidup. Menunjukkan kecukupan. Dan dikatakan our daily, makanan keseharian, sehari-hari makan itu. Ya, mungkin kalau di Indonesia our daily rice seperti itu ya. Jadi makanan nasi yang memang menjadi dasar kebutuhan untuk bisa makan, untuk bisa hidup seseorang. Dan dalam doa itu dikatakan give us this day, hari ini. Bukan this week, this month atau this year, tapi this day, hari ini. Jadi memang doa ini, pola ini dirancang untuk dinaikkan, dimohonkan setiap hari. Setiap hari Tuhan mau anak-anaknya memohon perlindungan Tuhan. Setiap hari Tuhan mau anak-anaknya memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan setiap hari. Ini sikap hati yang Tuhan mau untuk dijaga oleh anak-anaknya. Bergantung kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Memang kalau kita lihat di bagian perikop ini, bahwa 20 roti itu bukan hanya Tuhan buat mujizat cukup untuk memberi makan 100 orang lebih. Bahkan dikatakan ada sisanya. Ada sisa. Tuhan memang suka memberkati, berlebih kadang. Tapi sisa ini pun dimaksudkan bukan supaya kita bergantung kepada sisa ini, tapi melihat bahwa Tuhan sering kadang memberikan jaminan. Bahwa jikalau Tuhan bukan hanya mencukupkan, tapi Dia juga memberkati lebih, Dia menjamin hidup kita bukan hanya hari ini. Kenapa kita harus khawatir dengan hari esok? Menolong kita untuk mempercayakan hidup kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Dia yang sudah memelihara sempurna hari ini, mencukupkan bahkan melebihkan. Hari esok pun Dia akan melakukan hal yang sama, akan memelihara dengan caranya yang ajaib. Kelebihan ini pun dimaksudkan
supaya kita bergantung dan memberikan jaminan bahwa Allah yang memelihara kita itu adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang sempurna, yang kepadanya kita tidak perlu khawatir. Saudara, mungkin pernah mendengar ya, pada saat khususnya tahun lalu, tahun ini saya tidak pernah dengar, tapi tahun lalu ada banyak berita di masa pandemi ketika itu muncul di beberapa negara, begitu. Kemudian ada berita-berita lockdown, ada berita-berita stok makanan berkurang dan sebagainya. Itu ada istilah yang mungkin kita sering dengar atau mungkin kita pernah alami, yaitu namanya panic buying. Jadi orang dalam kondisi panik ketika dikatakan akan lockdown, ini pandemi, tidak tahu akan berapa lama, stok makanan terbatas, tidak akan datang lagi. Mereka rame-rame menyerbu supermarket, tempat makanan, dan ada beberapa hal, barang yang langsung ludes dalam sekejap ya. Seperti beras, mie instan, makanan kering, makanan kaleng, termasuk tisu. Itu dianggap sebagai satu kebutuhan yang tidak harus ada begitu. Bahkan orang sampai antri berjam-jam ya. Saya juga mengalami itu di sini. Karena ini satu pandemi yang orang tidak tahu berapa lama, apa yang akan terjadi seperti apa. Dan pandemi ini dialami seluruh kita manusia yang hidup ini pengalaman pertama dalam kehidupan kita semua manusia yang ada saat ini. Sebelumnya dalam hidup kita tidak pernah mengalami. Mungkin ada hal yang lebih parah, saya pernah mengalami SARS ya. Waktu tahun 2003 SARS melanda, saya juga pas itu kebetulan ada di China, jadi melihat kengerian SARS itu seperti apa. Tapi SARS itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pandemi saat ini. Jadi sampai kadang ada orang yang saya lihat berkelahi, pukul-pukulan untuk memperebutkan tisu. Jadi ada orang yang borong tisu begitu banyak di trolinya, sampai ada orang yang nggak kedapatan satu pun nggak kedapatan, rebutan beras, mereka ambil beras begitu banyak, ada orang lain yang nggak kedapatan begitu. Dan selama ini saya sering dengar kasus-kasus pencurian, tapi belum pernah dengar ada orang yang mencuri tisu ya. Tapi itu terjadi di masa pandemi. Orang sampai mencuri tisu karena itu dianggap suatu kebutuhan yang esensial sekali yang tidak harus ada begitu. Saudara, mereka panik karena mereka melihat tidak ada di depan mata. Tidak jelas apa yang terjadi. Sampai berapa lama kebutuhan yang ada di rumah ini bisa mencukupi mereka? Apakah seminggu? Apakah 1 bulan? Ketika hanya sisa beberapa hari mereka begitu panik dan ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, sebisanya untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada mereka. Satu sisi kita bisa mengerti kepanikan mereka. Tapi bukankah ini sebenarnya menggambarkan kondisi hati kita? Kita seringkali menaruh rasa aman kepada hal-hal yang terlihat oleh mata kita. Ketika makanan itu cukup untuk 1 bulan, 1 minggu, kita merasa aman. Ketika kita mengecek uang tabungan kita dan kita melihat, oh cukup untuk 1 bulan, kita merasa aman. Ketika kita melihat gaji kita, oh cukup rasanya aman untuk 1 tahun, kita pun merasa aman. Seringkali perasaan aman kita terletak pada hal-hal yang terlihat, bukan? Itu menjadi jaminan bagi kita bahwa hidupku terjamin. Makanya Tuhan mau kita untuk menjaga sikap hati kebergantungan setiap hari kepada Tuhan. Bukan menaruh rasa aman kepada hal-hal yang sisa, kepada kelebihan-kelebihan ini, kepada hal yang terlihat ini, kepada hal yang nyata-nyata jelas ada di kantong kita atau cash, atau barang-barang yang kita lihat ada. Tapi Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan, mempercayai Dia, bahwa setiap hari kita hidup hanya karena pemeliharaannya. Tuhan senang untuk digantungi, kita bisa katakan demikian. Tuhan mau kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan menyadari bahwa kita butuh bergantung kepadanya sebagai pencipta kita, sebagai Allah pemelihara hidup kita. Bahkan di tengah-tengah sisa yang Tuhan berikan sekalipun, Tuhan mau kita menjaga sikap hati yang bergantung kepada Tuhan setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita mengangkat tangan kita dan berdoa, Tuhan tolong pelihara hidupku sepanjang hari ini. Berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhanku sepanjang hari ini. Dan ketika malam kita tidur, kita kembali menengadahkan tangan kita dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan karena hidupku sepanjang hari ini Tuhan sudah pelihara. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan bisa menjalani hari ini dengan baik, dengan hidup dengan layak.
Suatu pengakuan bahwa hidup kita, kecukupan kita, kelayakan kita, apa yang kita bisa lalui hari demi hari, itu hanya karena anugerah pemeliharaan Tuhan. Mengakui kehadirannya, mengakui karyanya dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Makanya Tuhan senang hanya memberikan kita cukup. Bukan berlimpah, bukan berlebih. Tapi Tuhan mau kita mengerti dan menerima cukup pemeliharaan Tuhan itu bagi kita. Dan setiap hari cukup bagi kita. Setiap hari cukup bagi kita. Saudara, yang kita mungkin juga perlu mengerti, seringkali konsep cukup kita dengan konsep cukupnya Tuhan itu berbeda. Contohnya orang yang biasa makan dengan 4-5 lauk pauk di mejanya. Ketika dalam kondisi kesulitan dan Tuhan memelihara hidupnya dan memberikan kecukupan hanya 1-2 lauk, dia akan merasa nggak cukup. Dia akan mengatakan ini tidak cukup. Pemeliharaan Tuhan belum dirasakan. Karena cukup baginya itu adalah 4-5 lauk. Sedangkan Tuhan tahu kecukupan dan kebutuhan 1-2 lauk pun itu cukup bagi dia untuk bisa hidup dengan baik. Kita perlu belajar untuk menerima konsep cukup ini dari Tuhan, saudara. Ada jemaat saya mengatakan bahwa mereka punya keluarga di desa yang bercocok tanam, hasilnya nggak bisa dijual sama sekali, tidak ada uang sama sekali, tidak laku sama sekali hasil panen mereka. Tapi dia mengatakan, tapi cukup Bu, bersyukur. Justru dengan mereka nggak bisa jual itu, mereka bisa pakai untuk makan sendiri. Bahkan mungkin saling bertukar dengan tetangganya yang punya hasil panen yang lain. Sedangkan mereka di desa tidak terlalu butuh uang. Meskipun nggak bisa dijual, nggak bisa mendapatkan uang, tapi mereka cukup ada untuk kebutuhan makan dan minum mereka. Tuhan memelihara dengan cukup. Hanya ketika kita mungkin sulit untuk menerima konsep cukup kita dengan konsep cukup Tuhan yang tidak selaras, kita tidak merasakan kecukupan yang Tuhan berikan. Saudara, Tuhan mau kita bergantung setiap saat kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang masih tidak pasti, yang kita tidak tahu berapa lama kondisi depan. Mungkin saat ini ada orang-orang yang memang mengalami kelebihan. 1-2 tahun kehidupannya di depan masih terjamin dengan apa yang ada yang Tuhan berkati. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak pasti, tidak terlihat, mungkin hanya cukup untuk hari ini atau hanya untuk minggu ini. Apapun kondisi kita, Tuhan mau untuk kita melihat bahwa hanya Tuhan pemelihara hidup kita. Tuhan mau untuk kita bergantung kepada Yahweh, Allah yang kita layani, Allah yang kita percaya. Di tengah begitu banyak orang yang mungkin dengan cara mereka masing-masing untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan penghidupan. Tapi Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan. Menyandarkan kecukupan hidup kita. Mengakui Dia dan mengalami bahwa Tuhan sungguh mencukupkan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita, menopang kita untuk mempercayai Tuhan. Dan melihat jikalau Tuhan sudah setia memimpin kita sepanjang tahun yang lalu. Memelihara kita dengan cara-caranya yang kreatif. Mencukupkan kebutuhan kita bahkan sepanjang tahun ini. Biarkan untuk kebutuhan kita di depan. Ada mungkin kekhawatiran-kekhawatiran, kegentaran, ketidakpastian. Tapi biarkan kita boleh menaruh jaminan kita ke dalam tangan Tuhan yang sudah membuktikan dirinya memelihara kita dengan sempurna. Jikalau Dia sudah memelihara kita dengan sempurna, untuk hari-hari kita di depan pun, sesulit apapun, setidak pasti apapun, Dia tetap Allah yang sempurna, yang memelihara kita dengan cukup, memelihara kita dengan sempurna. Tuhan memberkati kita.